bulan sebab saya tidak berminat. Saya tidak berminat untuk bercakap dengan pendatang haram, dengan anak-anak pendatang haram. Saya tidak berminat untuk bercakap sebab mereka ini bagi saya adalah binatang-binatang yang teruk lagi daripada binatang ternakan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Ustaz Sofian dari Malaysia. Jadi saya mau menanggapi perkataan Pak Ustaz. Jadi tentang Bapak bilang binatang haram. Sebenarnya itu bukan binatang Pak Ustaz. Dia juga sama seperti kita manusia mencari makan di sana. Jadi tanpa mereka pun mungkin negara Bapak Ustaz Sofian pun tidak akan berkembang seindah sekarang. Jadi harus Bapak Ustaz teralat perkataannya tentang binatang. Jadi walaupun marah-marahnya seorang ustadz tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor seperti kata binatang. Betul sekali. Tidak bisa Pak Ustadz. Jadi gitu saran dari saya Pak Ustadz. Kalau misalnya pun mereka salah, kita kan semua negara kan punya hukum Pak Ustadz, ya kan? Jadi segitu aja Pak Ustadz dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polisi. Jabatan you apa? You Tak payah, kamu apa jabatan you? saja, jangan penipu saja. Itulah rakaman video tangkap layar live Ustaz Sofian di laman sosial memaparkan seorang lelaki warga asing bertikam lidah dengan Ustaz Sofian. Dia yang tidak berpuas hati kerana Ustaz Sofian bertindak membanteras pendatang haram yang berada di Malaysia dan mempertikaikan jawatan Ustaz Sofian. Dalam live tersebut, warga asing itu sering menyoal tentang jawatan yang disandang oleh Ustaz Sofian dan mempertikaikan tugas Ustaz Sofian. Rata-rata rakyat Malaysia menyokong penuh kerja keras Ustaz Sofian bagi membanteras parti di Malaysia. Kamu nak bagi tahu tentang polisi. Jabatan you apa? You Tak payah, kamu apa jabatan you? saja, jangan penipu saja. Don't stupid lah bos, don't stupid. You apa Baca jabatan sekolah banyak pun tak cakap? baca sekolah kamu. Mengaku negara Bos. sendiri pun tak mengaku. You apa jabatan you banyak cakap? Masyarakat, You apa immigration, jawatan? polis. Pendatang haram ke dalam sini? Saya masyarakat. Sekarang Masyarakat, siapa? Pendatang haram. masyarakat. Iya, Kamu ada rakyat. di mana sekarang? Kamu ada di Aceh. Kok di Aceh aku orang Medan? Dok bilang Kamu aku orang Medan. kamu orang Medan. You jabatan Apa you kamu cakap apa? tentang Jabatan negara you Malaysia? tok. Kenapa you banyak cakap? Itu Tak masyarakat payah. Malaysia pun mengeluh karena you banyak cakap. Kamu jadi You ambil famous alih sekarang. kinerja immigration. You Kamu jadi famous ustaz, sekarang. tapi you Pendatang kata haram. orang you Negara binatang. Malaysia You bukan lebih negara. binatang. You faham tidak? Faham tidak? You pendatang apa haram jawatan kalau you? Dalam Malaysia pergi balik. Tak payah duduk sini. Saya tak pendatang haram lah. Saya pernah lah holiday Malaya. Tak payah Saya holiday macam Malaya. kamu. Holiday Saya tak balik bagi duduk uang dalam negara itu kita bayar saja. untuk negara you. You faham tidak? Tak payah Soal holiday orang lain datang kita. pergi haram itu bukan urusan saya. You faham tidak? Sekarang pertanyaan saya, you jawatan you apa? Jawatan saya Kok kenapa you banyak cakap? You punya jawatan Malaysia atau you memang sampah masyarakat di Malaysia? Haram yang perangai lebih teruk daripada binatang ternakan dalam Malaysia. Ini jawatan saya. Bos, saya tak mau jadi budak lah negeri orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini ya Pade tayangkan dua video. Yang pertama video Ustadz Sofian sendirian, yang kedua adalah video Ustadz Sofian sedang berbincang dengan salah satu mungkin TKI ya yang asalnya dari Indonesia, dari Medan tepatnya. Nah, jadi di sini yang Pade soroti adalah seorang ustadz yang bicara dengan menggunakan bahasa yang tidak mengenakan, membinatangkan manusia. Padahal manusia di sisi Allah semuanya adalah sama, tidak ada yang seperti binatang. Nah, yang jadi masalah di sini dengan jabatan sebagai seorang ustadz di Malaysia, ini satu hal yang cukup membuat kaget. Kenapa? Karena di Malaysia itu untuk mendapatkan jabatan sebagai seorang ustadz itu ada sertifikatnya, ada lisensinya. Beda dengan di negara kita di Indonesia, siapapun bisa jadi ustadz. Itu bedanya. Maka jumlah ustadz di Malaysia tentu jauh berbeda dengan di Indonesia. Selain juga memang karena penduduk kita juga jauh lebih banyak daripada di Malaysia. Namun tidak semudah di Indonesia untuk menjadi ustadz karena mereka harus
melalui tahapan-tahapan ataupun ujian-ujian. Tapi yang sangat disayangkan di sini adalah ustadz yang satu ini, yang katanya ustadz, kita juga tidak tahu apakah benar ustadz atau enggak ya. Tapi pada hakikatnya dari pernyataannya ini dia selalu meributkan orang-orang yang TKA yang tidak berlisensi katanya, yang mengganggu perekonomian dan perdagangan di Malaysia. Nah, dari sepak terjangnya ini, tentu salah satu yang membuat netizen ataupun orang-orang TKA ini menjadi marah adalah ketika dia bicara bahwa pendatang asing atau sering disebut mereka adalah pati, itu adalah sama dengan binatang, kata Ustadz ini. Dari mana ilmunya? Dari mana dia bisa menyimpulkan hal seperti itu? Apakah dari proses dia mengaji, ataukah memang di hadis apapun mungkin di Al-Quran seperti itu ada di Malaysia? Kalau di Indonesia jelas nggak ada. Nah, omongan seperti ini sangat menyakitkan tentunya. Dan ini sudah banyak yang memprotesnya. Dan di dalam live kali ini pun dia mengulangi lagi bahwa jabatan dia adalah sebagai orang yang memberantas pati-pati yang disebutnya sangat buruk dan lebih buruk daripada binatang. Ya, ini sangat menyakitkan sebenarnya bagi kita sebagai umat manusia, apalagi yang beragama Islam. Nah, hal inilah yang bisa menimbulkan perpecahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya satu gesekan di masyarakat, terutama di Malaysia. Untuk masalah pati, orang yang tidak orang yang tidak pakai lisensi masuk ke Malaysia dan mencari pekerjaan ataupun bekerja, ataupun mungkin menjadi kaki lima di sana, itu seharusnya adalah kerajaan yang mengurusnya untuk menertibkan mereka. Bukan seperti seorang ustadz seperti ini. Karena apa? Kalau seorang ustadz ini tanpa jabatan apapun di masyarakat ataupun di kerajaan, ini malah akan menimbulkan satu gesekan, ya, gesekan sosial di masyarakat. Nah, tentu saja orang-orang pati ini ya agak merasa takut, bukan takut sebenarnya, cuman agak merasa takut. Kenapa? Mereka pendatang secara ilegal, tentu tidak melawan, ya, tidak melawan secara langsung. Nah, itulah bedanya. Ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan satu jurang antara orang-orang yang bekerja di TKA di Malaysia dengan orang-orang Melayu di Malaysia sendiri. Ini yang menyebabkan salah satunya mengapa mereka terkadang antipati dengan suku Melayu yang ada di Malaysia. Karena cara mereka adalah rasis. Nah, kita tahu semua apa itu rasis ya. Dan ini memang sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai situasi seperti ini? Bahkan di dalam live seperti ini pun dengan terang-terangan si Ustadz ini mengatakan kalau dia adalah orang yang paling tidak suka dengan yang namanya pati. Pati itu lebih buruk katanya daripada binatang. Nah, tentu saja netizen Malaysia ataupun mungkin warga Malaysia itu menyetujui tindakan dari si Ustadz ini. Tetapi bagaimana dengan pati-pati ataupun orang pendatang di Malaysia? Saya yakin mereka tidak akan setuju 100%. Bahkan orang Malaysia pun sendiri juga tidak setuju dengan apa yang dikatakannya. Bahkan ada datuk, ya, seorang datuk di kerajaan Malaysia itu pun sudah menegur Ustadz Sopyan ini akan ucapannya seperti itu, yang tidak sesuai dengan kepribadian dari Malaysia sendiri dan juga agama Islam. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.